Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya, terutama nikmat sempat dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia itu tidak mengetahui apa yang telah Allah gariskan atau apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua ketika kita hidup di dunia ini. Karena ketidaktahuan inilah kita sebagai manusia terkadang ketika mengalami suatu musibah atau peristiwa-peristiwa yang buruk, kita akan meluapkan rasa kekecewaan kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sejatinya segala peristiwa-peristiwa yang buruk tersebut pasti selalu ada kebaikan yang menyertainya. Sebab kemampuan manusia dalam berpikir sangatlah terbatas. Sedangkan seluruh yang menimpanya, baik peristiwa baik maupun peristiwa buruk, itu di luar logika dan cenderung irasional. Karena itulah tatkala kita tertimpa sesuatu yang buruk atau sebuah masalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 49. Terma tawakal diambil dari kata wakala yang berarti wakil atau mewakilkan. Bertawakal kepada Allah mengandung arti bahwasanya kita harus memiliki atau mewakilkan kepercayaan kita kepadanya. Ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, kita mewakilkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita harus memasrahkan diri saat musibah, bersabar ketika kenestapaan terjadi dalam hidup, dan mensyukuri setiap episode-episode kehidupan yang telah kita lalui dengan harapan yang positif. Ada berbagai manfaat positif yang bisa kita peroleh dari sikap pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang tampak pada diri seseorang itu sejatinya merupakan buah kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki totalitas kepasrahan tidak akan bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Dialah dia akan selalu bergantung dan berserah diri. Ketika kita menghadapi suatu masalah dan merasa diri kita itu tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut, pasti kita akan menyerahkan masalah tersebut kepada orang yang mampu menyelesaikannya. Apabila urusan tersebut atau masalah tersebut yang kita serai masalah kita itu memiliki kapasitas yang lebih dalam menyelesaikan masalah kita. Nah, dari situ kita akan mempunyai harapan kelak masalah kita pasti akan dapat solusi atau akan diberikan solusi yang lebih baik
dan tentunya hasil yang sesuai dengan harapan kita, karena kita menyadari bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya kita meminta bantuan kepada orang yang istilahnya memiliki kapasitas lebih di dalam lingkup masalah tersebut. Sama halnya ketika seorang manusia itu menghadapi berbagai persoalan hidup dan menyadari keterbatasannya, lalu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh kekuatan, baik itu kekuatan gaib ataupun kekuatan yang ada di dunia ini. Allah pula yang lebih mengetahui tentang segala sesuatunya. Maka dari situlah kita akan mendapat jawaban-jawaban dari segala masalah kita, karena Allah yang lebih mengetahui. Menurut ahli psikologi, tingkat kepasangan diri kepada Tuhan menjadi salah satu modal utama untuk menggapai ketenangan hidup dan menghilangkan depresi yang sering kali dialami oleh kita sebagai manusia. Oleh karena itu, percaya penuh kepada Allah dapat menghilangkan kecemasan dan kegelisahan. Ketika berbahaya, ketika berbahagia atau suatu kebahagiaan itu datang, dia tidak terlalu berbangga. Namun, ketika suatu kebahagiaan itu sirna, dia tidak akan terlalu bersedih ataupun terlalu merasa kecewa akan dirinya sendiri. Dalam kehidupan para nabi pun, kepasrahan total merupakan metode paling efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini. Artinya manusia yang senantiasa pasrah kepada Allah akan memiliki suatu energi yang positif untuk memotivasi dirinya agar selalu mencapai apa itu tujuan hidup di dunia ini. Kita akan memahami bahwa segala peristiwa pasti akan mengandung kebaikan. Dengan demikian, kita akan terlepas dari sesuatu yang tidak berguna, pantang untuk putus asa dan terus berupaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memiliki hati dan kemandirian yang kuat dalam mengambil keputusan serta selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuridullahu liyaj'alaikum min haraji wala yuridu liyutahhirikum wal liyutima nikmatahu alaikum la'alakum tashkurun." Yang artinya, Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya menjalani hidup dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Ayat tadi merupakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki yang terbaik untuk hamba-hambanya. Terkadang dalam kehidupan ini kita diuji dengan cobaan dan kesulitan. Namun kita harus memiliki keyakinan. Kita harus percaya bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji dan membersihkan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Menjalani hidup dengan ikhlas berarti kita harus menerima segala yang Allah berikan kepada kita dengan hati yang lapang, tanpa keluh kesah, kemudian dengan rasa syukur yang tulus. Jadi kita harus apa yang sesuatu gitu Allah rencanakan kepada kita, jadi kita harus menerimanya dengan sepenuh hati kita lah, dengan tulus, seperti itu. Ketika kita menghadapi kesulitan itu adalah kesempatan kita untuk menguatkan iman dan kesabaran kita. Jadi marilah kita terus berusaha menjalani hidup dengan ikhlas
mengikuti seluruh ajarannya, dan bersyukur atas segala kehendak yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepada kita. Semoga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan meraih ridhonya. Dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan materi dan maknawi akan teratur. Kita akan menjalani kehidupan di jalan yang benar, kemudian tanpa keraguan dan kegelisahan serta kekhawatiran yang berlebihan. Dengan kepasrahan total, kita akan menyadari bahwa sebaik-baiknya rencana kita itu pasti akan lebih baik rencana yang telah dituliskan Allah kepada jalan hidup kita. Wallahu a'lam. Dan demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa itu makna sebenarnya dari kehidupan kita di dunia ini, dan kita dapat berpasrah, kemudian dapat berprasangka baik ketika kita menghadapi suatu cobaan, karena sejatinya segala urusan kita di dunia ini telah dijanjikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya Agus Supriyanto, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.